Cek cek, mohon maaf agak bindeng lagi pilek guys. Film ini menurut saya cukup unik karena alurnya yang sangat tidak biasa. Bercerita tentang sebuah peraturan di suatu negara yang jika kamu jomblo lebih dari kurun waktu 45 hari, kamu akan dirubah paksa jadi binatang sampai akhir hidup kamu. Adegan pertama di film ini memperlihatkan seorang wanita yang tengah berkendara sendirian, lalu berhenti di suatu tempat dan mendekati seekor keledai yang sedang makan. Tiba-tiba wanita itu mulai menembakinya sampai mati. Namun pemeran utama dalam film ini bukanlah dia. Mungkin keledai yang dibunuhnya dulunya adalah manusia yang menjadi pasangannya. Tidak dijelaskan kenapa si wanita membunuh keledai itu. Di awal scene saja sudah membuat penasaran ya. Mari kita lanjut ke adegan selanjutnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, comment, and share karena akan banyak film-film menarik lagi yang akan kami suguhkan kepada para pecinta film. Seorang laki-laki berkacamata bernama David baru saja diselingkuhi pasangannya. Otomatis sekarang dia tidak punya pasangan. Sesuai dengan peraturan pemerintah di negara itu, seseorang yang lajang akan ditempatkan di sebuah hotel khusus orang-orang lajang. Sesampainya di sana, petugas hotel menanyakan beberapa pertanyaan kepada David, seperti apakah pernah sendirian sebelumnya atau berapa lama terakhir kali menjalin hubungan. Petugas itu juga menanyakan tentang anjingnya. David menjelaskan bahwa anjing itu adalah kakaknya. Dia ke hotel yang sama tahun lalu namun tak berhasil. Akhirnya dia dirubah menjadi seekor anjing. David melepaskan semua barang-barangnya karena di tempat itu tidak boleh membawa barang-barang pribadi. Tampaknya bukan hanya dia yang menjadi pendatang baru di hotel. Beberapa orang tanpa pakaian telah duduk di sebelahnya. Dia ditempatkan di kamar 101. Sesampainya di sana, dia melihat orang-orang lajang yang telah berburu lajang lainnya untuk memperpanjang masa hidupnya sebagai manusia. David kedatangan manajer hotel ke kamarnya. Manajer itu menjelaskan menjadi seekor hewan bukanlah sesuatu yang harus dicemaskan. Anggaplah menjadi seekor hewan adalah kesempatan kedua untuk menemukan pasangan. Namun pilihlah pasangan sesuai jenis yang sama denganmu. Seekor serigala dan penguin tidak mungkin bisa tinggal bersama. Begitu juga seekor unta dan kuda Nil. Selanjutnya manajer itu bertanya apakah dia sudah memikirkan ingin menjadi hewan apa? David memilih menjadi lobster dengan alasan karena dia suka laut. Lobster bisa hidup lebih dari 100 tahun dan tetap subur sepanjang hayat. Petugas hotel mengikat sebelah tangan David untuk menunjukkan betapa mudahnya hidup jika memiliki pasangan dibanding jika sendirian. Benar saja, sangat sulit menyikat gigi dan melepaskan celana jika sendirian dengan kondisi tangan terikat. Dia berpikir andai saja istrinya tidak selingkuh. Paginya, alarm hotel membangunkannya dan memberitahu sisa waktu David sebagai manusia 44 hari lagi. Dia pergi ke ruang makan untuk sarapan dan mengamati sekeliling. Seorang teman baru bernama John dan Robert mengajaknya berjalan-jalan. Setiap orang di hotel itu mempunyai karakteristik. John seorang yang pincang dan Robert sedikit cadel saat berbicara. Acara selanjutnya adalah sesi perkenalan. Di acara ini kita bisa tahu kakinya John pincang saat sedang berusaha memberi makan serigala di kebun binatang yang salah satunya adalah ibunya yang telah dirubah. John melompati pagar kebun binatang dan semua serigala menerkamnya. Hanya 2 serigala yang diam saja. Dia pikir pasti salah satunya adalah ibunya. John menjadi lajang karena istrinya sakit dan meninggal 6 hari lalu. Pada malam hari diadakan pesta dansa. Seorang wanita bertanya kepada wanita lain yang berambut pendek, apakah dia bisa duduk di sebelahnya? Namun wanita itu hanya menatapnya dan tidak menjawab apa-apa. Kemudian dia menghampiri wanita lainnya. Mereka menjelaskan wanita yang tadi itu tidak punya perasaan. Itu karakteristiknya. Dia tidak merasakan apapun. Namun dia adalah pemburu terbaik pemenang rekor 162 tangkapan. David mengajak salah satu wanita untuk berdansa. Dia seorang wanita yang sering mimisan.
Saat berdansa, darah mimisannya menetesi baju David. Dia meminta maaf dan menjelaskan cara-cara membersihkan noda darah di baju putih. Sedangkan Robert berdansa dengan wanita yang tidak punya perasaan dan Jones berdansa dengan wanita penyuka biskuit. Namun kakinya sakit dan dia harus beristirahat terlebih dahulu. Alarm kencang berbunyi. Acara selanjutnya adalah perburuan untuk menambah waktu hidup mereka sebagai manusia. Setiap berhasil menembak satu orang, masa hidupnya bertambah 1 hari. Menembak di sini tidak membunuh, hanya melumpuhkan saja dengan senapan bius. Mereka akan disebar ke hutan dan saling berburu. Saat perburuan selesai, petugas hotel mengumumkan hasil buruan mereka. David tidak menembak siapapun, maka jumlah harinya tidak berubah. Alarm pagi hotel menyebutkan sisa waktu David 32 hari lagi. Petugas hotel membersihkan kamar dan menyuruhnya melepas celana lalu berbaring di kasur. David bertanya, bisakah kita tidak melakukannya hari ini? Karena ini sangat tidak menyenangkan. Namun petugas itu menjelaskan kegiatan ini membantunya secara psikologis dan saat mencari pasangan. Dia melepaskan celana panjangnya dan hanya meninggalkan celana dalamnya. Petugas itu duduk di atas David dan mulai bergoyang. Kegiatan ini dilakukan untuk mengukur seberapa cepat dia ereksi. Acara lainnya di hotel itu menjelaskan perbandingan tentang seseorang akan lebih baik saat mempunyai pasangan dibanding dengan tidak. Contohnya saat seorang wanita berjalan sendirian, dia akan diganggu. Dan ketika dia bersama pasangannya, dia akan aman. Saat sarapan pagi, manajer hotel mendatangi Robert. Dia mendapat kabar bahwa Robert melakukan masturbasi. Karena hal itu dilarang, dia mendapatkan hukuman dengan memasukkan tangannya ke dalam pemanggang roti. David, Robert, dan John duduk bertiga dan mereka tengah berbincang. Tiba-tiba alarm perburuan berbunyi. Kali ini dia duduk di sebelah wanita penyuka biskuit. Wanita itu memulai pembicaraan dan menawarkan diri untuk bermain Seks di kamarnya. Namun sepertinya David tidak tertarik dengan wanita itu. Dia menambahkan jika tidak segera mendapatkan pasangan, dia akan bunuh diri dengan melompat keluar dari salah satu kamar melalui jendela. Scenes menunjukkan saat mereka sedang berlatih menembak dan berbincang tentang akan menjadi hewan apa mereka jika tidak berhasil mencari pasangan. David menceritakan tentang dia ingin menjadi lobster. Robert memilih menjadi burung beo. Namun Jones marah karena dia tidak ingin dirubah jadi binatang dan akan berusaha keras mencari pasangan. Jones dan Robert pun sedikit bertengkar. John memutar otaknya bagaimana dia bisa mendapatkan pasangan. Saat berenang, dia mendekati wanita yang sering mimisan. Mereka mulai mengobrol. Dia membenturkan hidungnya ke tembok tanpa sepengetahuan si wanita agar keluar mimisan. Dan mengatakan ini sering terjadi padanya untuk memikat wanita itu. Malamnya Jones datang mendatangi kamar David. Dia membenturkan lagi hidungnya dan bertanya, lebih buruk mana mati kedinginan dan kelaparan di hutan menjadi hewan yang akan dimangsa hewan lain atau mimisan sepanjang waktu? Jones sepertinya memilih pilihan kedua karena paginya manajer hotel mengumumkan mereka sebagai pasangan baru. Mereka akan dipindahkan ke kamar pasangan selama 2 minggu. 2 minggu berikutnya akan mereka lewati di sebuah kapal. Jika terjadi pertengkaran, mereka akan diberi anak. Setelah melalui semua itu, mereka bisa hidup di kota sebagai pasangan. Alarm hotel menyebutkan sisa waktu David 7 hari lagi. Dia harus bergegas mencari pasangan. Di kolam renang, dia berbicara dengan seorang wanita yang mempunyai rambut cantik. Dari pembicaraan mereka, hari ini adalah hari terakhir wanita itu, namun dia belum memutuskan akan menjadi hewan apa. Manajer hotel menjelaskan wanita itu boleh melakukan satu kegiatan apa saja yang dia mau sebelum dirubah. Di sebelahnya duduk sahabatnya wanita yang sering mimisan. Dia memberikan kata-kata terakhir dengan sebuah puisi. Namun isi puisi itu membuat dia marah dan menamparnya.
David melihat dari jendela John dan wanita mimisan itu berpamitan kepada sahabat si wanita yang ternyata memilih menjadi kuda poni. Di dalam kamar, David mendengar wanita penyuka biskuit menelpon, namun dia mengabaikannya. Wanita itu meninggalkan pesan dia akan menelponnya lagi nanti. Suatu hari saat bermain golf, David memutuskan untuk berpura-pura menyukai seseorang seperti yang dilakukan John. Dia akan berpura-pura menyukai wanita berambut pendek yang tidak mempunyai perasaan itu. Ketika pulang dari lapangan, David melihat seorang wanita tergeletak di lantai. Saat bertanya kepada wanita berambut pendek, ternyata wanita itu melompat dari jendela kamar 180. Darah dan biskuit berserakan di mana-mana. Wanita yang bunuh diri itu adalah wanita penyuka biskuit yang pernah mengajaknya bicara saat di dalam bis. David mengatakan dia berharap wanita itu menderita dulu sebelum mati. David berusaha menyamakan diri seperti wanita yang tidak punya perasaan itu agar dia menyukainya. Mereka berenang bersama. Si wanita memakan sesuatu dari minumannya dan dia tersedak lalu tidak sadarkan diri. David tidak melakukan apapun dan dia hanya melihat. Wanita itu terbangun dan mengatakan, "Kurasa kita serasi." Usaha David untuk terlihat seperti tidak punya perasaan berhasil. Besoknya mereka diumumkan sebagai pasangan baru dan dipindahkan ke kamar pasangan. Saat berjalan-jalan, David bertemu dengan temannya John. Tampaknya mereka telah diberi anak bernama Elizabeth. John menyuruhnya memberi kecupan kepada David, namun David menolaknya dan malah menendangnya. Saat sedang bermain di ranjang, wanita itu mulai curiga kepada David karena dia mengeluarkan ekspresi dan suara. Paginya wanita itu mengatakan dia telah membunuh kakak David. Awalnya David berusaha tidak peduli dan tampak tenang. Saat di kamar mandi dia tidak kuasa melihat jasad kakaknya dan menangis. Wanita itu marah dan akan membawanya menghadap manajer hotel. Saat di perjalanan menuju ruangan manajer hotel, David berusaha kabur. Dia mendapatkan bantuan dari salah satu staf hotel. David menembaknya dengan senapan bius dan membawanya ke ruang perubahan. Dia akan merubah wanita itu menjadi hewan. Staf hotel meminta David untuk menembaknya juga agar dia tidak dicurigai.